Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Bugandeng, Gandeng Justina yang akan memberikan kalian materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini Bugandeng akan memberikan materi tentang teks deskripsi. Materi ini ada di kelas 7, ada di KD 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2. Namun yang akan dibahas di dalam video kali ini hanya materi tentang jenis teks deskripsi, lalu menangkap informasi dan tujuan yang ada di dalam teks deskripsi, lalu nanti di materi akhir ada penangkapan indera atau imajinasi indera yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang jenis teks deskripsi. Ada apa saja jenis teks deskripsi? Tada! Nah, ini adalah jenis-jenis teks deskripsi yang akan kita bahas. Ada deskripsi objektif, deskripsi subjektif, lalu deskripsi spasial atau spesial. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam deskripsi objektif. Apa sih deskripsi objektif itu? Jadi, deskripsi objektif itu deskripsi yang menggambarkan suatu objek secara nyata dengan indera penglihatan tanpa ditambahi unsur apapun yang bersifat pendapat atau opini kalian. Bugandeng berikan contohnya. Misalkan kalian sedang mendeskripsikan suatu ruangan, maka akan kalian deskripsikan yang nampak oleh penglihatan kalian saja tanpa kalian lebih-lebihkan. Misalkan tembok kelas 7H berwarna hijau. Nah, hijau itu bisa kalian langsung lihat atau bisa kalian imajinasikan berdasarkan penglihatan kalian. Seperti itu. Jadi kalian itu mendeskripsikan atau memperinci suatu objek itu sesuai dengan apa yang kalian saja. Itu yang dinamakan dengan deskripsi objektif. Lalu yang kedua ada deskripsi subjektif. Nah, yang deskripsi subjektif ini ketika kalian menggambarkan suatu objek, kalian bisa menambahkan opini atau pendapat kalian. Ingat, opini itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bugandeng berikan contoh. Bugandeng adalah seorang wanita yang cantik. Nah, di situ ada opini atau ada pendapat dengan kata cantik. Kata cantik itu belum bisa dibuktikan kebenarannya karena masih bersifat subjektif. Menurut Bugandeng, Bugandeng cantik. Tapi mungkin menurut siswa-siswi atau pendengar atau penonton video ini, Bugandeng itu tidak cantik. Nah, itu yang dinamakan dengan opini. Lalu berkaitan dengan deskripsi subjektif. Ketika kalian membubuhi opini kalian, maka itu dinamakan deskripsi subjektif. Kita lanjut ke deskripsi yang ketiga. Di deskripsi yang ketiga ada deskripsi spesial atau spasial. Ya, nah kalau deskripsi ini adalah deskripsi yang menggambarkan suatu ruangan atau peristiwa atau wisata. Misalkan berarti kalau ruang kelas berarti itu spasial. Lalu tempat wisata di Gedung Songo, di Candi Borobudur, di Pantai Parangtritis, berarti itu masuk ke dalam deskripsi spasial karena mendeskripsikan ruangan atau tempat.
Selanjutnya kita sudah belajar jenis, kita akan lanjut ke dalam menangkap informasi lalu tujuan yang ada di dalam suatu teks. Tentu saja suatu teks ditulis atau kalian menceritakan tentang sesuatu hal objek itu akan ada tujuannya. Apa sih yang kalian inginkan ketika kalian menceritakan tentang objek tersebut? Nah, itu yang dinamakan dengan tujuan. Bu Gandeng memiliki contoh di dalam teks Parangtritis Nan Indah. Di dalam teks ini, anak-anak atau pembaca atau pendengar video ini silahkan membaca teks tersebut. Nah, Bu Gandeng langsung merangkumnya saja bahwa teks ini berisikan tentang memperinci atau mendeskripsikan keindahan dari Pantai Parangtritis. Berarti Pantai Parangtritis ini atau teks deskripsi Pantai Parangtritis ini memiliki objek ingin mendeskripsikan kepada pembaca tentang keindahan dari Pantai Parangtritis. Itu adalah tujuannya. Berarti kalau tujuannya sudah kalian temukan, kalian bisa menelaah atau kalian mengidentifikasi dari objeknya. Sangat mudah, sangat bisa diketahui bahwa objek dari teks itu adalah Pantai Parangtritis yang bisa dimasukkan ke dalam jenis deskripsi spasial karena masuk ke dalam deskripsi tempat. Oke, semoga kalian bisa memahami ya sampai sini. Untuk Bu Gandeng lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah indera di dalam teks deskripsi. Ketika kalian membaca teks deskripsi, pasti akan muncul imajinasi dari kalian. Nah, imajinasi itu bisa kalian langsung rasakan, kalian langsung lihat, kalian langsung raba, atau kalian cium. Itu berkaitan dengan indera kalian. Nah, di sini ada indera penglihatan, pendengaran, perasa, lalu pencium. Kalau indera penglihatan berarti seolah-olah kalian sedang melihat objek itu. Kalau sedang mendengarkan berarti ya kalian seolah-olah sedang mendengarkan objek yang sedang dideskripsikan. Perasa, pencium, dan peraba. Akan Bu Gandeng berikan contoh dari penglihatan. Pak Jati adalah sosok tampan berpostur tinggi. Maka imajinasi yang akan kalian peroleh ketika kalian membaca kalimat tersebut adalah penglihatan, karena akan kalian nampak di depan kalian sosok berpostur tinggi dengan wajah yang tampan. Yang kedua, ada indera pendengaran. Iya, itulah namanya. Suara nyaring dan tertawarnya adalah ciri khas darinya. Nah, di situ ada suara nyaring dan tertawarnya. Pasti kalian akan mengimajinasikan seseorang dengan suara yang nyaring dan tertawarnya, dan itu didukung oleh imajinasi indera pendengaran kalian. Lanjut, di situ ada indera perasa dan penciuman. Kalau penciuman ada contoh yaitu Via, ia sangat senang dengan kebersihan. Bahkan seringkali tercium wangi mawar ketika ia berjalan. Tercium berarti di situ ada indera penciuman yang seolah-olah kalian mengimajinasikan kalian sedang membaui wangi mawar. Nah, itu materi yang sudah Bu Gandeng sampaikan. Yang pertama ada jenis, yang kedua ada menangkap tujuan dan objek dari teks deskripsi, lalu yang ketiga ada indera di dalam teks deskripsi. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami, kalian bisa menelaah dari teks-teks deskripsi yang akan disampaikan nantinya. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tinggalkan di WhatsApp grup
kelas jika penontonnya adalah siswa Bugandeng. Jika penontonnya bukan dari siswa Bugandeng, silahkan tinggalkan komentar. Nah, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video lainnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.